Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Haikal Ramadan dari kelas 12 MIPA 3 absen 15. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum fisika mengenai hukum Hooke, yaitu percobaan elastisitas pada karet gelang. Jadi simak terus videonya dan tonton sampai habis. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada karet gelang, terus juga ada botol bekas, terus ada air, habis itu penggaris, terus juga ada gelas ukur buat nanti kita ngukur seberapa banyak air yang kita masukin ke botol, terus ada corong biar nanti pas nuangin air nggak berantakan, terus juga karena nanti kita mau nyatet hasil pengamatan, saya juga nyiapin kertas sama pulpen buat nanti nyatet hasil pengamatannya. Untuk langkah pertama, yang pertama itu kita ikat karet gelangnya, ikat simpul kayak gini, terus kita ikat di botol salah satu dari bagian dari karet gelangnya ini. Kita buka dulu, tutup botolnya, terus kita sambungin ke sini. Habis itu kita tutup botolnya. Terus langkah yang kedua, kita bakal tuang air ke botol bekas ini. Kita sesuaiin dulu takarannya. Di sini saya bakal taruh air sebanyak 80 ml ke botol. Kita buka botolnya, kita masukin corong, terus kita tuang. Udah, habis itu kita tutup botolnya. Nah, habis itu setelah ini selesai, kita bakal taruh botol ini di tempat menggantung buat ngukur seberapa panjang karet gelang ini dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, nanti habis itu kita bakal ngulangin percobaan ini sebanyak 5 kali. Jadi habis itu kita catat datanya ke hasil pengamatan. Ini untuk data pada panjang awal di mana tidak ada air yang saya masukkan ke dalam botol. Kita akan hitung panjang awal menggunakan penggaris. Di sini penggaris menunjukkan bahwa panjang awalnya itu 5 cm. Ini buat percobaan pertama, data pertama. Terus di sini juga botolnya udah saya isi 80 ml air. Coba kita ukur pakai penggaris. Di sini penggaris menunjukkan bahwa pada percobaan pertama panjangnya itu 6 cm. Terus ini untuk data kedua, airnya itu sudah saya tambah 80 ml lagi, jadi ada 160 ml. Coba kita ukur pakai penggaris. Di sini penggaris menunjukkan bahwa panjangnya itu untuk data kedua itu 7 cm. Berikutnya ini untuk data ketiga, di sini airnya sudah saya tambah lagi 80 ml, jadi di dalam botolnya ini itu udah ada air 240 ml. Coba kita ukur berapa panjangnya pakai penggaris. Di sini penggaris menunjukkan bahwa panjangnya itu untuk data ketiga 8,5 cm. Nah, ini untuk data keempat, di mana di data keempat ini saya sudah menambahkan lagi air sebanyak 80 ml ke dalam botol. Jadi di dalam botol ini tuh udah ada air sebanyak 320 ml. Coba kita ukur panjangnya pakai penggaris. Coba kita ukur. Di sini penggaris menunjukkan bahwa panjangnya itu 10 cm. Berikutnya ini untuk data terakhir atau data kelima. Udah saya tambahin lagi 80 ml air, jadi di botol ini udah ada air sebanyak 400 ml air. Kita akan hitung berapa panjangnya untuk data terakhir ini. Kita akan coba hitung.
Di sini menunjukkan bahwa panjangnya itu untuk data terakhir itu 12 cm. Langkah berikutnya adalah langkah analisis data. Jadi di sini kita akan mencari gaya, terus hubungan grafik antara gaya dengan panjang. Terus kita juga akan mencari konstanta pegasnya dan rata-rata konstantanya. Untuk data pertama di sini kita akan mencari gaya. Kita tulis dulu data masanya. Di sini yang pertama itu ada data yang pertama itu 0,08. Terus data yang kedua itu 0,16. Data yang ketiga 0,24. Data yang keempat 0,32 dan yang terakhir 0,40. Terus untuk panjang karetnya di sini datanya yang pertama itu 0,06. Data yang kedua 0,07. Yang ketiga itu 0,085. Terus yang keempat 0,10 dan yang terakhir 0,12. Terus di sini mencari gaya itu rumusnya M dikali G atau gravitasi, di mana gravitasinya itu 9,8. Kita bakalan hitung di sini 0,08 dikali 9,8 0,74 0,784. Terus 0,16 dikali 9,8 di sini kita tulis saja 1,57. Terus 0,24 dikali 9,8 kita tulis saja 2,35. Terus 0,32 dikali 9,8 sini kita tulis saja 3,14. Terus 0,40 dikali 9,8 kita tulis saja di sini 3,92. Ini 0,78 aja. Di sini diketahui bahwa semakin berat masanya, semakin banyak juga atau semakin besar gayanya. Habis itu kita hubungkan grafik antara gaya dengan panjang. 0,06 itu gayanya itu 0,78 berarti di sini. Terus panjang karet 0,07, gayanya 1,57 berarti di sini. Panjang karet 0,085, gayanya 2,35 berarti di sini. Terus 0,10 gayanya itu 3,14 berarti di sekitar sini. Yang terakhir 0,12 itu gayanya 3,92 berarti di sini. Habis itu kita bakal tarik garis dari sini ke sini. Grafiknya seperti ini, jadi kita nggak usah ngikutin titiknya, kita langsung aja tarik garis dari sini sampai sini. Grafiknya antara gaya dengan panjang itu cenderung naik dan konstan seperti ini. Berikutnya kita akan mencari besar konstanta pegasnya, di mana rumusnya itu K sama dengan gaya per delta X. Sini kita akan menulis data gayanya dulu, karena di sini udah ada, jadi kita tulis aja. Nomor 1 itu data pertama 0,78, terus yang data kedua 1,57, data ketiga 2,35, data keempat 3,14, dan data terakhir itu 3,92. Terus buat pertambahan panjangnya itu di sini udah ada datanya. Yang pertama itu 0,01, terus 0,02,
02, 0,035, terus 0,05 sama 0,07. Nah, habis itu kita bakalan nyari konstanta pegasnya. Karena rumusnya itu gaya per delta x atau persamaan panjang. Jadi kita tuh bakalan hitung. Sini itu 0,7. 0,78 dibagi 0,01 itu 78, terus 1,57 dibagi 0,02 itu 78,5. Habis itu 2,35 dibagi 0,035, hasilnya itu 67,14 atau 1. Habis itu 3,14 dibagi 0,05, 62,8. Salah, ini harusnya 62,8. Terus yang terakhir 3,92 dibagi 0,07, 56. Berdasarkan data ini, besar konstanta pegasnya itu semakin lama semakin turun, kecuali pada data pertama dan data kedua di mana itu agak naik 0,5. Berikutnya kita akan mencari rata-rata konstantanya. Jadi rumusnya itu K1 itu kan 78 ditambah 78,5, terus 67,1 ditambah 62,8 ditambah 56. Terus kan di sini ada 5 data, berarti kita bakal bagi 5. Habis itu kita cari rata-rata konstantanya. 78 ditambah 78,5 ditambah 67,1 ditambah 62,8 ditambah 56, 342,4 dibagi 5 dibagi 5, 68,48. Jadi rata-rata konstantanya itu 68,48. Harusnya rata-rata konstanta pegasnya itu 68,48 Newton per meter. Tapi karena saya nggak bisa ngulangin videonya lagi, jadi saya jelasin aja di sini. Saya Gibran Haikal Ramadan dari kelas 12 MIPA 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.